Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi transformasi geometri. Nah, sebelumnya Ustazah infokan ya bahwa materi transformasi geometri ini akan dibagi dalam beberapa video. Nah, video yang kalian sedang lihat ini adalah video part 1. Oke. Nah, jadi silahkan belajar mengenai transformasi geometri part 1. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Nah, transformasi geometri. Apa sih transformasi itu? Nah, transformasi itu adalah suatu proses perubahan di mana letak atau bentuknya berubah. Nah, bisa jadi letak dan bentuknya berubah semua. Nah, nanti hasil dari transformasi ini kita sebut sebagai peta atau bayangan. Nah, transformasi geometri ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, transformasi titik. Yang kedua, transformasi kurva. Nah, untuk jenis-jenisnya yang akan kita pelajari nanti ada 4 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini di video part 1 ini kita akan membahas 2 jenis transformasi. Yaitu apa saja? Check it out. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Nah, intinya translasi itu bergeser ya. Jadi, misal suatu titik X, Y ditranslasi oleh AB, maka X-nya nanti itu digeser secara horizontal sejauh A. Horizontal itu berarti kalau nggak ke kanan, ya ke kiri. Nah, terus menentukannya kanan atau kiri bagaimana Ustazah? Kita lihat A-nya. Kalau A-nya itu positif, maka dia nanti X-nya bergeser ke kanan. Kalau A-nya negatif, maka dia nanti bergeser ke kiri. Nah, sedangkan untuk Y-nya nanti, dia akan digeser secara vertikal sejauh B. Nah, vertikal itu berarti bisa atas, bisa bawah. Sama seperti X, jadi tergantung B-nya. Kalau B-nya positif, maka Y-nya digeser ke atas. Kalau B-nya negatif, maka dia digeser ke bawah. Nah, jadi intinya bergeser ya. Oke. Perhatikan gambar ini ya. Jadi kalau ada titik P, X, Y, kemudian ditranslasi oleh A, B, nah maka X-nya nanti bergeser. Ini misalkan A sama B-nya positif semua. Jadi nanti X-nya digeser ke kanan sejauh A dan Y-nya digeser ke atas sejauh B. Sehingga nanti petanya itu atau bayangan hasil transformasi kita adalah X plus A, koordinatnya ya, X plus A, Y plus B. Nah, jadi di sini intinya kalau translasi itu rumusnya tinggal ditambah aja. Nah, seperti itu. Jadi XY translasi oleh AB itu jadi X plus A sama Y plus B. Nah, X plus A ini adalah X aksen kita, Y plus B ini adalah Y aksen kita. X aksen, Y aksen ini merupakan P aksen. P aksen itu adalah simbol dari peta atau bayangan. Nah, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama itu bayangan titik itu A2,-1 jika ditranslasi oleh 45 itu berapa gitu kan ya. Nah, jadi cara jawabnya gimana? Kita tulis aja rumusnya. Tadi kan kalau translasi tinggal ditambah ya. Ya udah kita tulis 2-1 translasi 45. Ya udah, berarti nanti 2 ditambahin 4 min 1 ditambahin 5. Jadi ketemunya 6 sama 4. Ya sudah, berarti bayangan titiknya nanti, bayangan titik A2,1 setelah ditranslasi oleh 45 ketemunya adalah 6,4. Nah, itu adalah titik akhir kita setelah ditranslasi. Oke, tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa transformasi itu ada dua kategori ya. Nah, tadi adalah contoh translasi titik. Nah, sekarang kita akan melihat ke contoh soal translasi kurva. Oke, nomor 2. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 1 digeser ke kanan sejauh 3 satuan dan digeser ke bawah sejauh 2 satuan. Bayangan kurva tersebut adalah, nah kalau ini di soal umum, kita pertama kali yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu jenis transformasinya ya. Nah, perhatikan di sini ditulis bahwa kurva digeser ke kanan sejauh 3 dan digeser ke bawah sejauh 2.
digeser. Geser itu berarti artinya apa? Ditranslasi. Nah, berarti ini transformasinya merupakan jenis translasi. Translasi oleh siapa? Kita lihat nih, ke kanan sejauh 3. Kanan berarti X-nya ke kanan, berarti positif ya. Nah, berarti nanti rumus jarak dan arah transformasinya yang atas itu 3, nah, yang bawah nanti digeser ke bawah sejauh 2. Ke bawah berarti negatif. Nah, negatif sejauh apa? Sejauh 2. Berarti nanti 3 dan min 2. Nah, itu adalah jarak dan arah translasi kita. Oke. Nah, kemudian cara mengerjakan translasi kurva itu pertama, setelah kita identifikasi jenis transformasinya ya. Yang kedua itu kita ambil sembarang titik pada kurva. Nah, misal X, Y. Nah, maka X, Y ini yang kita translasi. Kita tulis seperti rumusnya ya. Nah, X, Y translasi oleh 3 min 2. Ya udah, ingat translasi itu tinggal ditambahkan aja. Berarti nanti X plus 3, Y plus min 2, apa adanya ya. Nah, X sama Y-nya itu biarin aja, biar X sama Y, karena ini kita translasi kurva. Jadi kalau kurva memang kita misalkan X, Y, gitu ya. Nah, kemudian nanti ketemunya X plus 3, Y min 2. Nah, X plus 3 itu sama dengan X aksen, dan Y min 2 itu sama dengan Y aksen. Seperti itu kan? Nah, perhatikan di sini. Berarti kalau X plus 3 itu sama dengan X aksen, ini kesamaan dua matriks ya, sifat kesamaan dua matriks. Oke. Berarti X plus 3 itu sama dengan X aksen dan Y min 2 itu sama dengan Y aksen. Nah, kemudian setelah kita dapat ini, dapat X sama Y-nya, nah kita bentuk ke X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, tadi kan X plus 3 sama dengan X aksen. Nah, 3-nya kita pindah ruas tuh. Jadi X sama dengan X aksen min 3. Dan Y min 2 sama dengan Y aksen, min 2-nya kita pindah ruas. Jadi plus 2. Sehingga Y sama dengan Y aksen plus 2. Nah, kenapa sih Ustazah harus kita bentuk ke X sama dengan dan Y sama dengan? Nah, ini agar bisa kita substitusikan ke persamaan kurva kita. Nah, persamaan kurva kita di soal itu kan X sama Y, bukan X aksen dan Y aksen. Nah, sehingga kita perlu merubah ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, sehingga kita substitusikan ke bentuk kurva kita, persamaan kurva kita. Berarti kurva kita tadi kan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 1. Nah, Y-nya kita ganti dengan Y aksen plus 2. Dan X-nya kita ganti dengan X aksen min 3. Nah, ini penting banget ya. Jadi kalian harus menuliskan aksennya. Biar apa? Itu adalah bentuk kehati-hatian kita. Oh, bahwa ini itu sudah kita transformasikan. Berarti ini sudah bayangannya gitu. Jadi kalau aksen itu kan simbol bayangan. Nah, jadi kalau persamaannya itu udah dalam aksen semua, berarti itu udah bayangannya. Nah, setelah kita substitusikan, kita sederhanakan dengan operasi aljabar ya. Nah, sehingga diperoleh yang paling akhir itu Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 12 X aksen plus 26. Nah, kalau sudah bentuk paling sederhana, maka kita boleh tulis tanpa pakai aksen. Nah, jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 12X plus 26. Jadi aksen itu hanya digunakan ketika kita melakukan substitusi tadi ya, dan sampai bentuk ke penyederhanaan. Nah, setelah itu mau ditulis boleh, mau tidak ditulis juga boleh. Seperti itu ya. Nah, jadi intinya gimana? Kalau translasi kurva itu pertama tentuin dulu ya jenis transformasinya. Yang kedua, kita misalin dulu X, Y. Lalu kita translasikan seperti translasi titik biasa. Nah, kemudian kita peroleh bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan kurva kita. Kemudian kita sederhanakan. Sudah, itu adalah bayangan yang diminta. Nah, paham ya? Oke, kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, intinya refleksi itu adalah memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Nah, seperti apa itu? Nah, jadi kalau untuk refleksi ini nanti ada beberapa poin. Tergantung apa? Tergantung cerminnya. Nah, terkadang ada titik dicerminkan titik.
atau titik dicerminkan oleh garis dan lain-lain. Nah, seperti apa ya? Check it out. Oke. Yang pertama, refleksi terhadap garis sumbu. Garis sumbu itu apa? Sumbu Y dan sumbu X. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ada titik P, A, B. Nah, ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di bawah kan? Nah, ketika bayangannya itu ada di bawah, maka koordinat P aksennya berapa? Koordinatnya menjadi A, min B. Oh, berarti ketika dia direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah B-nya. B-nya menjadi negatif, A-nya tetap. Nah, sedangkan kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang bayangannya berada di mana? Di sebelah kirinya kan? Nah, makanya yang berubah siapa? Yang berubah A-nya. A-nya jadi negatif. Sehingga rumusnya bisa ditulis sebagai AB refleksi sumbu X itu menjadi A min B. Ingat, kalau refleksi terhadap sumbu X, maka yang berubah yang Y-nya atau yang B-nya itu ya. Sedangkan kalau refleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah X-nya atau A-nya. Jadi terbalik ya. Oke. Nah, biar lebih jelas, sekarang kita ke contoh soal. Nah, misal nomor 1. Tentukan bayangan titik P min 2,5 oleh refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, tadi kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah apa? Y-nya ya. Kalau X berarti yang berubah Y-nya. Oke. Nah, karena direfleksikan terhadap sumbu X, maka tanpa kita coret-coret, kita langsung bisa tebak tuh. Oh, nanti Y-nya menjadi negatif dikali negatif gitu kan ya. Berarti nanti titiknya min 2, min 5. Itu titik bayangannya ya. Nah, betul sekali. Nah, terus kalau dicerminkan, direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti yang berubah X-nya. Loh Ustazah, itu titik P itu udah negatif, terus gimana? Ya udah, berarti negatif dinegatifin. Negatif kali negatif berarti jadinya apa? Iya, jadinya positif. Sehingga nanti bayangannya adalah 2,5. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kalau untuk translasi refleksi kurva itu caranya sama seperti translasi tadi ya. Nah, tergantung rumusnya aja yang beda. Oke, nomor 2. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 min 1 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat, kalau sumbu Y berarti yang berubah apa? X-nya. Berarti X-nya di sana nanti tinggal kita ganti jadi apa? Min X. Nah, sehingga tanpa orat-orat kita juga bisa tebak tuh bahwa itu nanti tinggal Y sama dengan 2, X-nya diganti min X dipangkati 3, kemudian dikurang 1. Ingat, negatif dipangkatin ganjil dia tetap negatif, sehingga nanti akan muncul negatif tuh. Sehingga pasti bayangannya nanti tanpa mengorat-orat nih, berarti bayangannya nanti kalian bisa tebak bahwa bayangannya adalah Y sama dengan minus 2 X pangkat 3 min 1. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan sama ya caranya ya. Jadi pertama itu karena ini kurva, maka kita mengambil titik, sembarang titik. Nah, kita misalkan X, Y. Kemudian X, Y itu kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, karena terhadap sumbu Y maka X-nya yang berubah. Berarti X-nya nanti menjadi min X, Y-nya tetap. Nah, min X ini sama dengan X aksen dan Y-nya ini sama dengan Y aksen. Nah, sehingga kita bentuk X sama dengan dan Y sama dengan ya. Nah, karena itu min X sama dengan X aksen artinya apa? Artinya X-nya sama dengan min X aksen. Nah, setelah kita dapat X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusikan ke persamaan kurva kita. Persamaan kurva kita tadi adalah Y sama dengan 2X pangkat 3 min 1. Nah, di sini kita substitusikan. Y-nya tapi tetap ditulis Y aksen dulu ya, karena ini kita masih proses transformasi. Nah, belum kesimpulan. Untuk kehati-hatian. Oke. Kemudian X-nya diganti min X aksen. Nah, kemudian kita operasikan aljabar, ketemulah Y aksen sama dengan min 2 X aksen dipangkatkan 3 min 1.
Nah, sehingga bayangan yang diminta adalah Y sama dengan min 2X pangkat 3 min 1. Seperti itu. Jadi insya Allah mudah ya. Nah, jadi Ustazah ulangi lagi. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu X yang merubah Y-nya, refleksi terhadap sumbu Y yang merubah X-nya. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu refleksi terhadap titik asal. Titik asal itu berapa? Ya, 0,0. Oke, perhatikan gambar. Jadi ada sumbu X sama Y, kemudian ada titik P, A, B, direfleksikan terhadap titik asal. Nah, kemudian diperoleh tuh bahwa ternyata bayangannya itu adalah min A, min B. Dapatnya dari mana? Itu ya. Ingat bahwa kalau bayangan itu jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin itu kan harus sama. Nah, yang garis biru itu panjangnya sama. Nah, dengan sifat kekongruenan maka diperolehlah bahwa panjang jarak titik P ke sumbu X itu B dan jarak titik P aksen ke sumbu X itu juga B, tetapi arahnya yang berbeda. Nah, kalau P itu kan positif, kalau P aksen itu arahnya karena ke bawah, maka dia negatif. Seperti itu. Nah, sehingga nanti rumusnya bisa ditulis bahwa AB refleksi 0,0 menjadi min A min B. Oke, jadi di sini yang kalian perhatikan bahwa kalau dia itu refleksi terhadap titik asal, maka tinggal dikasih min saja gitu ya. A-nya jadi min A, B-nya jadi min B. Oke. Contoh soal. Nah, nomor 1. Tentukan bayangan titik P2, min 4 jika direfleksikan terhadap titik asal. Gimana tadi? Kalau titik asal berarti tinggal dikasih min aja kan? Nah ya udah, tanpa orat-orat lagi kita bisa menentukan bahwa bayangannya nanti pasti berapa? Pasti min 2,4. Tinggal dikasih min kan? Yang min 4 kali min, berarti min kali min jadi plus. Nah, berarti nanti bayangannya min 2,4. Nah, kemudian untuk kurva bagaimana? Nah, ingat ya, jadi kalau untuk transformasi kurva itu caranya itu sama untuk semua transformasi. Langkahnya yang sama. Kalau rumusnya tergantung jenis transformasinya. Nah, jadi untuk nomor 2 ini, Ustazah, ini ya, persilahkan kalian untuk mencoba. Oke. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, perhatikan di sini. Sebenarnya ini bisa kita logika saja. Y sama dengan X, berarti Y-nya sama dengan X, X-nya sama dengan Y dong. Nah, ya sudah. Berarti kalau ada titik A, B, titik P, A, B, direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka nah, nanti bayangannya ketemunya apa? Ketemunya adalah B, A. Dapatnya dari mana Ustazah? Ini dapatnya nanti pembuktiannya menggunakan kekongruenan dua segi tiga. Nah, tadi seperti tadi, jarak titik P ke garis X sama dengan Y itu yang berwarna merah itu kan. Nah, itu nanti akan sama dengan jarak P aksen ke garis Y sama dengan X. Nah, berarti yang garis merah sama panjang. Nah, kemudian di segitiga itu ada garis yang berimpit kan? Nah, itu kalau garisnya itu berimpit, maka dia juga sama panjang kan? Kalau sisi kedua segitiga itu saling berimpit, maka artinya dia sama panjang kan? Nah, dan ingat jarak itu selalu tegak lurus sehingga dia itu siku, sudutnya siku. Nah, ada dua segitiga, siku, dan diketahui dua sisinya ukurannya itu bersesuaian sama, yang bersesuaian itu sama. Ya udah, maka dipastikan bahwa dia itu pasti dua segitiga itu pasti kongruen. Nah, ini berdasarkan sifat kekongruenan. Nah, sehingga garis biru itu panjangnya sama. Nah, sehingga garis biru ditambah A itu kan sama dengan B. Dapatnya dari mana A sama B itu? Dia kan tadi titiknya si P, koordinat titik P. P tadi kan A, B. Artinya apa? Jarak dari sumbu Y itu sejauh A dan jarak dari sumbu X itu sejauh B. Nah, sehingga diperolehlah biru ditambah A itu kan B
B. Berarti biru ditambah A itu juga B untuk yang bawah. Nah, sehingga nanti koordinat P aksennya itu adalah B, A. Intinya apa? Intinya kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka tinggal kita balik aja, tinggal kita switch. Nah, jadi AB refleksi sumbu Y, bukan sumbu, itu sumbunya dihapus ya. Oke, nggak ada ya. Itu rumusnya AB refleksi Y sama dengan X, itu maka jadinya BA. Jadi tinggal dibalik. Oke, biar lebih paham, kita ke contoh soal. Nah, tentukan bayangan titik P min 1,7 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tanpa oret-oret lagi, kita langsung bisa menentukan bahwa bayangannya nanti pasti switch. Pasti apa? 7, min 1. Begitu. Nah, untuk kurva sama seperti tadi ya. Jadi kalian tidak harus tahu itu kurvanya bentuknya seperti apa. Jangan memusingkan hal yang seperti itu. Karena untuk transformasi geometri ini yang penting kalian bisa mengaplikasikan rumus seperti itu ya, dan bisa mensubstitusikannya pastinya ya. Nah, jadi nomor 2 ini caranya sama seperti sebelum-sebelumnya tadi, cuma rumusnya tadi menggunakan refleksi garis Y sama dengan X, berarti nanti tinggal di switch. Nah, ini juga silakan dicoba sendiri ya. Oke, poin berikutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ingat, sebelumnya tadi kita ada rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X, itu tinggal dibalik. Nah, kalau sekarang garisnya itu Y sama dengan min X, berarti Y-nya sama dengan min X, berarti X-nya nanti sama dengan min Y. Iya. Nah, berarti dengan cara yang sama ya, cara yang sama nanti diperoleh bahwa P aksennya itu adalah min B, min A. Seperti itu. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P min 3,1 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya udah, Y sama dengan min X. Berarti apa? Di switch dan dikasih negatif. Ya udah, tanpa oret-oret lagi. Berarti P-nya nanti di switch, 1 jadi di depan, min 3 jadi di belakang, kemudian dikasih negatif masing-masing. Berarti nanti bayangannya berapa? Iya, jadi min 1,3. Seperti itu, paham ya? Nah, oke, berarti untuk yang bayangan kurva silahkan dicoba sendiri ya. Nah, baik. Nah, kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan A. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau ada titik P sama dengan X, Y, kemudian ada garis X sama dengan A ya. Nah, berarti apa? Berarti kalau ada garis X sama dengan A, jarak garis itu terhadap sumbu Y itu kan sejauh A. Nah, kemudian untuk P-nya sendiri, jarak dari P ke sumbu Y itu kan sejauh X. Nah, berarti jarak P ke garis X sama dengan A itu sama dengan A min X. Nah, ingat tadi jarak benda ke cermin sama jarak bayangan ke cermin itu sama. Berarti ini juga A min X. Nah, atas sama bawah sama aja ya. Jaraknya selalu A min X. Nah, sehingga apa? Sehingga koordinat P aksennya itu adalah 2A min X untuk absisnya, dan ordinatnya itu tidak berubah kan? Y-nya itu tidak berubah kan? Ordinat itu Y-nya ya. Nah, sehingga koordinat P aksen itu sama dengan 2A min X, Y. Nah, ini untuk refleksi terhadap garis X sama dengan A. Oke, paham ya? Nah, jadi rumusnya bisa ditulis XY refleksi X sama dengan A itu menjadi 2A min X, Y. Gitu. Jadi kalau refleksi X sama dengan A yang berubah apa? Yang berubah X-nya. Nah, berubahnya jadi apa? Jadi 2A min X. Nah, berarti kalau refleksi terhadap garis X sama dengan A yang berubah X-nya, maka nanti kalau refleksi terhadap garis Y sama dengan B yang berubah, kira-kira B-nya. Iya, dengan cara yang sama, tuh nanti akan diperoleh bahwa XY refleksi terhadap Y sama dengan B, garis Y sama dengan B, nanti yang berubah Y-nya. Jadi apa? Jadi 2B min Y. Oke.
Biar lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan titik P 7,3 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2, Y sama dengan 4. Tadi gimana? Kalau direfleksikan terhadap X sama dengan min 2 berarti yang berubah X-nya. Jadi apa berubahnya? Jadi 2A min X. A-nya di sini berapa? A-nya di sini adalah min 2. Nah, jadi nanti jadi 2 dikali min 2 dikurang 7 karena X-nya 7. Sedangkan Y-nya tetap, berarti tetap 3. Nah, berarti nanti bayangan titiknya adalah min 11, 3. Min 11,3. Sedangkan kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4, berarti nanti yang berubah siapa? Y-nya. Jadi apa? 2B min Y. Nah, jadi nanti yang X tetap 7. Nah, sedangkan yang Y menjadi 2 dikali 4 dikurang 3 karena Y-nya 3. Sehingga bayangannya menjadi 7,5. Oke, poin berikutnya. Nah, sebelum ke poin berikutnya, kita ke contoh bayangan kurva dulu. Nah, ini ada kurva X sama dengan Y kuadrat min 4Y plus 1 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Berarti kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 3, yang berubah siapa? X-nya menjadi apa? Menjadi 2A min X. Y-nya tetap. Udah, sebenarnya kalian bisa langsung aja ya cari X-nya dulu. X-nya berubah jadi apa? 2 dikali min 3 min X. Nah, karena ini kurva berarti tetap ditulis min X gitu ya. Nah, sehingga caranya sama ya. Jadi pertama itu kita ambil sembarang titik dulu. Misal X, Y. Kemudian X, Y ini yang kita refleksikan terhadap X sama dengan min 3. Sehingga nanti ketemunya 2 dikali A min X, Y-nya tetap. Nah, A-nya udah dikasih tahu tuh, min 3. Kalau X sama Y itu biarin aja apa adanya. Sehingga nanti menjadi 2 kali min 3 min X, yang bawah tetap Y. Nah, sehingga ketemunya min 6 min X sama dengan X aksen, dan Y itu sama dengan Y aksen. Nah, ingat kesamaan dua matriks ya. Berarti kalau min 6 min X sama dengan X aksen. Nah, jangan lupa kita bentuk X sama dengan nih. Nah, berarti biar jadi X sama dengan, biar X-nya positif, berarti X-nya yang kita pindah ruas, X aksennya kita pindah ruas juga. Sehingga nanti X itu sama dengan min 6 min 6 X. Min 6 min X aksen. Dan Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, kemudian kita substitusikan. X-nya diganti min 6 min X aksen, Y-nya diganti Y aksen. Jangan lupa ditulis aksennya. Oke. Kemudian kita operasikan aljabar seperti biasa. Kemudian kita sederhanakan dan diperolehlah X aksen sama dengan min Y aksen dikuadratkan ditambah 4Y aksen dikurang 7. Nah, kemudian untuk kesimpulannya boleh aksennya tidak ditulis. Oke. Paham ya? Nah, kemudian ini adalah poin yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Oke, refleksi terhadap titik A, B. Nah, sebenarnya refleksi terhadap titik A, B itu adalah perpaduan antara refleksi terhadap X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, dengan cara yang sama seperti mencari refleksi terhadap garis X sama dengan A dan garis Y sama dengan B, maka nanti diperolehlah bahwa kalau ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap titik A, B, maka nanti bayangannya adalah yang berubah siapa? Dua-duanya berubah. Berarti X-nya menjadi 2A min X, Y-nya menjadi 2B min Y. Nah, caranya sama seperti pembuktiannya itu sama seperti pembuktian refleksi terhadap garis X sama dengan A dan Y sama dengan B ya. Nah, sehingga kalau direfleksikan terhadap titik A, B, maka yang berubah dua-duanya. Berubah jadi apa? Yang X jadi 2A min X, yang Y menjadi 2B min Y. Oke. Nah, kita ke contoh soal. Jadi kalau ada titik P 7,3 direfleksikan terhadap titik R 2,-1, nanti menjadi apa?
Ya udah, sesuai rumusnya ya. Berarti yang atas berubah, bawah juga berubah. Oke, berarti nanti jadi 2 dikali min 2 min 7, yang bawah 2 kali min 1 min 3. Nah, nanti titik bayangannya itu adalah min 11, min 5. Nah, untuk transformasi kurvanya silahkan dicoba sendiri. Oke, nah kita sudah selesai. Nah, itu tadi transformasi geometri untuk part 1. Nah, jika ada yang ditanyakan atau yang masih belum dimengerti, nah nanti silahkan ditanyakan ketika kita pertemuan tatap muka ataupun pertemuan daring, gitu nggih? Baik. Nah, baik, kita sudah sampai di kesimpulan ya. Oke, jadi kita simpulkan, ingat, kalau transformasi itu adalah suatu perubahan letak atau bentuk, dan bisa jadi keduanya berubah. Nah, jenis transformasi pada part 1 ini yang kita bahas adalah translasi dan refleksi. Ingat, translasi itu tinggal ditambahkan aja. Sedangkan kalau refleksi itu tergantung cerminnya. Nah, tadi cerminnya itu ada beberapa ya. Ada yang sumbu X, kalau terhadap sumbu X berarti nanti yang berubah Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y nanti yang berubah X-nya. Kemudian terhadap titik asal. Titik asal tadi berarti tinggal dikasih min aja. Oke, terus nanti selain titik asal tadi ada juga terhadap garis Y sama dengan X. Ya udah, Y sama dengan X, nanti X sama dengan Y, tinggal di switch, dibalik. Nah, kemudian ada juga refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X berarti X-nya sama dengan min Y. Berarti selain dibalik juga dikasih negatif. Nah, kemudian tadi juga ada refleksi terhadap X sama dengan A. Berarti kalau terhadap X sama dengan A yang berubah siapa? Yang berubah X-nya. Menjadi berapa? Menjadi 2A min X. Kalau terhadap garis Y sama dengan B berarti yang berubah siapa? Y-nya. Y-nya jadi berapa? 2B min Y. Kemudian kalau terhadap titik A, B berarti yang berubah siapa? Dua-duanya. X-nya jadi 2A min X, Y-nya menjadi 2B min Y. Nah, itu tadi kesimpulan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.